Sekitar 7,8% dari seluruh total populasi penduduk Indonesia atau setara dengan 21,5 juta jiwa adalah penyandang disabilitas. Isu disabilitas merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak baik masyarakat umum, pemerintah, swasta, organisasi penyandang disabilitas maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu isu yang dirasakan oleh kelompok disabilitas adalah terkait dengan isu ketenagakerjaan disabilitas. Halo, saya Hisham Ikhtiar Mulia. Halo, nama aku Ulin. Nama saya Fedi Adi. Saya Dias Maulana. Saya disabilitas fisik dan juga hard of hearing. Aku disabilitas mental psikososial. Adi, penyandang disabilitas intelektual Down syndrome. Saya penyandang disabilitas tunanetra low vision. Yang paling mengkhawatirkan buat saya itu adalah ketemu orang-orang yang belum familiar dengan disabilitas, dengan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang disabilitas, sehingga mereka tidak cukup punya banyak pengalaman dan tidak cukup punya pengetahuan untuk berinteraksi, dan treatmentnya kadang-kadang ada yang kurang tepat. Kekhawatiran aku itu lebih ketika melamar kerja ya. Jadi dilema nih, apakah aku harus ngaku bahwa aku ini disabilitas mental atau harus aku tutupin kalau aku disabilitas mental. Kalau aku ngaku nanti resikonya orang-orang takut sama aku gitu kan, karena dianggapnya nanti kalau ngamuk gimana, kalau dia lagi depresi gimana, jadi akhirnya nggak diterima kerja. Tapi kalau aku menyembunyikan itu juga akhirnya orang jadi nggak bisa ngasih akomodasi buat aku ketika aku butuh itu gitu. Jadi dilema nih, harus gimana? Saya khawatir Adi itu kalau masuk bekerja takut tidak diterima karena Adi itu sulit berbicara. Kekhawatiran saya sebagai penyandang disabilitas netra low vision itu kebanyakan orang awam tidak mengetahui bahwa saya itu disabilitas netra low vision, karena kebetulan pola mata saya itu normal karena yang terkena itu sarafnya. Dan meskipun saya membawa tongkat, mereka itu taunya itu saya pura-pura buta. Dan yang saya khawatirkan lagi, saya ditempatkan di bidang yang saya kurang menguasai, ataupun di tempat yang aksesnya kurang untuk disabilitas netra ataupun yang low vision. Yang paling saya ingat adalah ketika masuk ke dunia kerja, ketemu orang-orang yang sudah bekerja di situ, kemudian mereka belum familiar dengan disabilitas, dengan bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, akhirnya mereka berinteraksi dengan tatapan iba, dengan perlakuan yang tidak setara, tidak memperlakukan dengan setara gitu. Jadi dulu aku pernah beberapa kali ngelamar kerja, diterima dan bahkan ditawarkan untuk posisi yang lebih tinggi daripada yang aku lamar waktu itu. Nah, waktu itu kita udah bicara ya nanti gajinya seperti apa, kerjanya seperti apa gitu. Tinggal nunggu mau kontrak nih. Nah, sebelum kontrak aku bilang, maaf Pak, Bu, saya ini sebetulnya punya disabilitas mental. Langsung akhirnya waktu itu mereka nggak jadi ngerekrut saya. Cuma gara-gara saya ketahuan disabilitas mental. Bahkan pernah ada yang bilang, Mbak, nanti tuh kita kerjanya bakal banyak pakai laptop dan handphone. Takutnya nanti Mbak banyak kena radiasi, terus nanti disabilitas mentalnya tambah parah. Terus aku kayak, hah? Pengalaman saya masuk di dunia kerja, itu ada sebagian orang yang bisa menerima saya, dan ada sebagian orang yang kurang menerima saya. Meskipun pada akhirnya atasan saya itu memberi arahan terus-menerus kepada orang yang kurang menerima saya. Dan pada akhirnya alhamdulillah mereka pun bisa menerima saya. Harapan kami untuk perusahaan dan instansi-instansi pemerintah semakin banyak menerima anak disabilitas, terutama mungkin untuk pelatihan, magang, dan selanjutnya untuk bekerja. Dan perusahaan itu bisa memahami anak disabilitas ini
dan bisa memperkerjakan mereka sesuai dengan kondisi mereka. Harapan saya ke depannya, suatu instansi ataupun perusahaan menyediakan untuk disabilitas netra itu paling nggak bisa menyediakan sarana dan prasarana seperti ada weeding blocknya. Di Tembak itu kan suka ada yang buat trailing untuk tunanetra itu ya, seperti itu, ataupun lift yang ada braille-nya. Harapan aku buat penyedia lapangan kerja, jangan takut-takut lah sama teman-teman disabilitas mental. Sesekali main-main lah sama kita, main-main dengan teman-teman dari organisasi disabilitas mental, atau misalnya sesekali buka aja gitu kan internship atau magang untuk disabilitas mental. Jadi teman-teman akhirnya tahu disabilitas mental langsung dari kita, bukan dari anggapan orang lain. Oh mereka seperti ini, mereka seperti itu. Enggak, jadi tahu langsung dari kita. Kedepannya semoga penyandang disabilitas di dunia kerja bisa diperlakukan setara, bisa kok berinteraksi, bisa kok saling tolong menolong dengan teman-teman disabilitas tanpa harus iba ke mereka, bisa memperlakukan mereka secara setara dengan orang lain pada umumnya. Hai teman-teman, saya Martella Sirait, founder dan CEO dari Konekin. Jadi sebenarnya pada saat mendirikan Konekin, banyak sekali yang nanya kepada saya, kenapa saya seorang non-disabilitas bisa memiliki sebuah social enterprise yang bergerak di isu disabilitas. Jawabannya adalah pada tahun 2013, saya bertugas sebagai seorang guru di pedalaman Maluku, dan di sana saya bertemu dengan 3 anak berkebutuhan khusus. Yang pertama cerebral palsy, yang kedua disleksia, dan yang ketiga learning difficulties. 3 anak murid saya inilah yang menjadi eye opener bagi saya dan menyadari panggilan saya hidup di dunia ini, bahwa sebenarnya saya butuh bisa bekerja dan juga bisa membantu teman-teman disabilitas untuk bisa menyuarakan keadilan dan juga kesetaraan. Dan bagi saya, Konekin adalah salah satu corong yang tepat bagi teman-teman disabilitas dan juga bagi perusahaan untuk sama-sama saling bergabung dan menuju Indonesia yang lebih inklusif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Dimas. Saya merupakan engagement head di Konekin. Saya merupakan seorang penyandang disabilitas fisik, di mana saya sendiri merupakan pengidap dari rare disease yang menyebabkan kemampuan otot saya menjadi menurun. Walaupun masyarakat saat ini sudah berkembang, semakin berkembang ke arah inklusivitas, namun nyatanya stigma dan diskriminasi masih banyak ditemukan di dalam masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu masih meliputi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah disabilitas itu bisa untuk bekerja? Apakah penyandang disabilitas itu mampu untuk ikut berpartisipasi di dalam masyarakat? Nah, upaya yang dilakukan Konekin untuk bisa mengatasi hal tersebut, yakni dengan melakukan peningkatan kesadaran dari masyarakat melalui konten-konten di sosial media dan juga melalui kampanye online di media sosial. Konekin saat ini memiliki followers organik lebih dari 13.000 followers, di mana kami secara rutin mengedukasi dan juga memberikan informasi melalui konten-konten di media sosial kami kepada masyarakat terkait penyandang disabilitas. 1 dari 10 penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Dan dari data terkini di tahun 2022, ada 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang baru bekerja. Sebagian besar bekerja di sektor informal. Dan dari data juga ada 2,8% saja penyandang disabilitas yang bisa mencapai perguruan tinggi. Dari data yang terkini juga kita bisa mengetahui bahwa ada 1,76% perusahaan di Indonesia yang baru mempekerjakan disabilitas. Padahal secara regulasi dari tahun 2016 kita sudah punya undang-undang disabilitas yang memandatkan kuota 1% untuk perusahaan swasta dan 2% untuk pemerintah dan BUMN. Hal ini merupakan kekhawatiran baik dari sisi penyandang disabilitas maupun dari sisi pemberi kerjanya. Tapi sebenarnya kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh teman-teman disabilitas sebelumnya adalah kekhawatiran yang bisa sama-sama kita atasi. Konekin hadir untuk bisa memberikan program dan layanan yang bisa menghubungkan teman-teman disabilitas untuk bisa berdaya di dunia kerja. Kami memiliki program bersiap di mana akan melatih teman-teman disabilitas semester 7 ke atas untuk bisa lebih siap memasuki dunia kerja ketika mereka lulus kuliah. Dari sisi demand atau pemberi kerja, kami juga membantu perusahaan lewat disability equality training
supaya perusahaan menjadi lebih siap untuk bisa menerima pekerja disabilitas. Selain itu, kami juga melakukan asesmen aksesibilitas yang menjamin bahwa lingkungan kerja yang akan didatangi oleh teman-teman disabilitas aksesibel dan inklusif. Kami juga bekerja sama dengan lintas sektor untuk bisa membuat program CSR lebih tepat sasaran, bermanfaat, dan terukur. Kami juga memiliki kegiatan untuk melibatkan dari komunitas untuk bisa hadir di dalam kegiatan kami, yaitu berupa kongko inklusif dan juga pesta inklusif. Di mana di dalam kegiatan tersebut, penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat saling berinteraksi untuk bisa saling mengenal. Pada kegiatan pesta inklusif, kami juga menyediakan panggung di mana penyandang disabilitas dapat menampilkan penampilan seninya di atas panggung tersebut, sehingga mereka dapat terlibat juga menunjukkan bakatnya kepada masyarakat bahwa disabilitas itu mampu untuk mengembangkan kreativitasnya. Harapannya, dari acara pesta inklusif tersebut, kami dapat mengubah perspektif dari masyarakat dari yang charity menjadi empowering.